Auto Jackis. Sekarang kita sudah bersama dengan BYD Atto 3 tahun 2024. Iya, setelah sebelumnya kita telah mereview mobil ini secara statis, detail luar dan dalamnya di Thailand International Motor Expo 2023 lalu di video yang sebelah sini. Sekarang mobil ini sudah resmi mengaspal di Indonesia. Dan kita pun diajak oleh BYD Indonesia untuk merasakan gimana rasa berkendaranya. Karena mobil ini sangat bikin penasaran banget. Karena sangat laris. Gak hanya di Thailand, tapi di seluruh dunia. Di Australia, di Filipina, semua gitu ya. So, kayak apa sih rasa naik salah satu mobil China paling global dan fenomenal ini? Yuk kita cari tahu rasa berkendaranya. Start your engine. Untuk soal eksterior dan interior dari mobil ini mungkin kita kan gak akan bahas terlalu banyak gitu ya, karena kita pun waktu itu udah pernah review yang super detail seperti yang kita bilang tadi di intro di video yang sebelah sini. Kalau kalian pengen nonton detail luar dan dalamnya, silahkan tonton video yang itu dulu, karena spek yang masuk ke Indonesia dengan spek yang di Thailand sebenarnya gak berbeda terlalu banyak, tapi memang ada sedikit perbedaan. Perbedaannya bukan secara mekanis atau sejenisnya gitu, lebih ke arah kosmetik dan disesuaikan lebih untuk market Indonesia. Nah, sekarang di eksteriornya, perubahannya seperti apa? Ada beberapa perintilan yang berubah. Dari bagian belakang sini, pertama-tama, logo BYD-nya ini. Kalau yang sebelumnya yang di Thailand, itu kan logonya di eja ya, Build Your Dreams, yang gede banget di bagian belakang sini gitu kan. Tapi, untuk yang masuk Indonesia, berhubung BYD adalah brand baru, makanya logonya di sini diganti jadi BYD aja. Jadi sama seperti yang kalian temukan di BYD Seal ya. Jadi di Indonesia, yang logonya di eja dan panjang, itu adalah BYD Dolphin aja. Dan ini goyang-goyang karena di dalam kita bersama dengan teman-teman dari rekan-rekan media juga. Ada Reza yang lagi berjoget-joget dari CVT Indonesia, dan ada Audrey dari setir kanan, dan di balik kamera pun ada Resanto dari berkendara. Terima kasih sudah bantu. Nah, seperti itu. Sisanya di belakang sama aja. Antena udah shark fin, ada spoiler, integrated stop lamp di sini udah ada, kaca udah ada di fogger. Kemudian di bawah pun dia tetap ada parking sensor 4 titik di bagian belakang sini. Udah ada logo BYD Atto 3 dengan logo EV di bagian kiri, dan ada aksen underguard yang warna body di bagian bawahnya. Taillights ya juga udah cakep banget karena dia sudah full LED. BYD nyebut ini sebagai apa sebutannya? LED apa? Ja. Tuh tanya Eja. LED apa yang nyebrang yang kemarin disebut? One piece LED design. One piece live action ya. Jadi ya one piece ya. One piece LED design untuk bagian belakang dan bagian depannya. Jadi LED-nya tuh LED bar dan nyebrang gitu. Dia pun udah full LED, lampu rem udah LED, lampu sen sequential di bagian sini, dan lampu mundur pun sudah LED di bagian sininya juga. Langsung aja yuk one take ke bagian samping. Nah, perbedaan berikutnya ada di bagian sini nih. Kalau yang di versi Thailand, ini bagian pilar belakangnya ini dia berwarna satin chrome. Seperti ini, satin chrome ya. Nah, dan ini sendiri udah merupakan desain language baru yang marine estetik di bagian sini kayak sisik ikan, tapi untuk di Indonesia dia dihitamkan seperti ini. Jadi kesan floating roof-nya lebih kelihatan, termasuk untuk aksen bagian window liner-nya di sini juga semua dibikin hitam, bukan satin chrome seperti yang di Thailand. Cladding lagi masih ada, sampai bagian door handle ini pun model grip type, udah ada akses keyless entry juga, dan pilar-pilarnya sudah piano black, sampai ke atas ini juga udah ada roof rail yang satin chrome dan beneran besi, jadi bisa kalian pakai. Panoramik pun sudah ada juga. Ke bagian depan lagi, spion di bagian sini juga dia sewarna body, udah ada kamera juga di bagian bawah sini karena mobil ini kameranya sudah 360, dan untuk charging port, ya lokasinya ada di bagian fender depan sebelah pengemudi sini ya, dengan emblem BYD design di sini, dan pastinya ini pun sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging, jadi udah bisa ngecas di tempat umum karena dia CCS Type 2 ya, nggak kayak merek sebelah yang pakai GBT-GBT itu cukup susah. Nah, untuk urusan ban,
Dia juga peleknya sama, dia ring 18 inci untuk tipe atas, 17 inci untuk tipe bawah, modelnya turbin kayak gini total polish, dan dia pakai bannya udah Continental Conti Eco Contact dengan ukuran 23550 R18. Terakhir ke bagian depan. Nah, di depan sini sebetulnya nggak ada yang berubah sama sekali ya, jadi masih full sama aja seperti yang kita review di Thailand. Jadi dia udah lagi-lagi one piece LED, grill tertutup, emblem BYD di sini, ada corner sensor di bagian depan juga, dan underguard warna body, termasuk radar di bagian bawah sininya, karena kan mobil ini sudah ada adaptive cruise control, dan ada kamera di atas untuk keperluan ADAS di pilotnya. Mendingan dibanding lama-lama, langsung aja kita lanjut ke rasa berkendaranya. Yuk, kita masuk, kita jalan. Nah, Auto Junkies, akhirnya kita bisa berada di balik kemudi dari BYD Atto 3. Iya, mobil yang pernah kita review di Thailand International Motor Expo, dan videonya pun cukup viral. Sekaligus, mobil ini juga di Thailand cukup viral. Iya, kenapa? Karena di sana pada saat dia launching, beberapa tahun yang lalu, itu 1 bulan pertama langsung terjual 10.000 unit. Dan orang rela ngantri ngemper di depan showroom untuk SPK mobil ini. Segitunyakah BYD Atto 3 ini? Dan kayak apa sih rasanya salah satu mobil China global dengan penjualan terbanyak di dunia saat ini? Karena Atto 3 ini merupakan salah satu ujung tombak BYD ya untuk menembus pasar-pasar global di dunia. Jadi Australia udah masuk, Thailand udah masuk, Filipina udah masuk, Eropa masuk, Indonesia akhirnya sekarang sudah kebagian juga. Jadi kayak apa sih rasa naiknya? Nah, sekarang kita bahas driving impression dari si BYD Atto 3 ini. Tapi sebelum itu, gue juga pengen ingetin kalian kalau kita sudah pernah bikin review statik dari BYD Atto 3. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton videonya di sebelah sini. Itu kita udah bahas lengkap banget, mulai dari detail eksterior, detail interior, bagasi, powertrain, sampai ke quirks, annoying dan interestingnya sudah kita bahas semua di video yang ini gitu ya. Jadi pastikan kalian tonton video yang itu dulu. Di sini gue akan bahas lebih fokus ke rasa berkendaranya, karena jujur rasa berkendaranya bikin kita penasaran banget. Karena pas di Thailand kita nggak sempet test drive, karena yang ngantri test drive pas kita booking untuk test drive aja itu lebih dari 100 orang. Jadi kayak memang sangat-sangat animo yang luar biasa buat mobil yang satu ini gitu ya. So, sebelum kita mulai bahas hal-hal positif, hal-hal negatif dan lain-lainnya, pertama-tama kita bahas soal spek and tech-nya dulu. Nah, mobil ini sendiri dia memang ada beberapa varian baterai, tapi untuk urusan motor listrik dia formatnya sama aja. Jadi dia formatnya itu single motor, jadi motornya cuma satu dan diletakkan di depan. Jadi dia front motor, front wheel drive, tidak ada varian AWD gitu ya. Kalau kalian pengen AWD, langsung naik ke seal aja gitu. Jadi di sini cuma ada motor depan aja. Nah, motornya itu berdaya sekitar 150 kW, atau kalau ditranslate ke horsepower itu sekitar 201 horsepower dengan torsi 310 Nm. Udah lebih dari cukup banget kalau kalian mengingat bahwa ini adalah sebuah urban crossover gitu ya. Mobil ini secara ukuran itu mirip sama Honda HR-V gitu, sama Mitsubishi X-Force, Hyundai Creta. Jadi memang dia nggak yang gede-gede banget, tapi dengan tenaga lebih dari 200 horsepower, harusnya dia udah lebih dari cukup untuk kalian pakai sehari-hari. Dan harusnya fun to drive juga, karena tenaganya pasti gede gitu kan. Seperti itu. Baterainya ini yang kita merupakan unit yang tipe paling atas, karena ada beberapa tipe gitu ya. Nah, untuk tipe yang paling atas seperti ini, dia baterainya 60 kWh, lebih tepatnya 60,38 kWh, yang bisa membawa mobil ini jalan dengan range hampir 500 km. Jadi dia udah jauh banget. Balik lagi, kalau kalian pengen bawa kayak contohnya, sekarang media drive ini kita lakukan di Bandung ya. Jadi BYD sendiri juga gak hanya ingin memberikan media itu kayak
cicipan rasa berkendara dari BYD Atto ini, tapi juga ingin membuktikan bahwa mobil ini bisa jalan keluar kota tanpa masalah. Dan memang terbukti 480 km itu kalian bisa bolak-balik Jakarta-Bandung nggak masalah gitu ya. Jadi cukup. Nah, oke. Lanjut ke rasa berkendaranya. Kita mulai dari ergonominya dulu ya. Nah, joknya ini BYD itu menyebutnya sebagai gaming seats. Walaupun itu agak sedikit terdengar kayak marketing gimmick gitu ya, tapi menurut gua nggak salah juga sih. Kenapa? Karena ini merupakan tipe jok seperti mobil-mobil GT gitu ya, mobil-mobil Grand Touring, mobil sport gitu, dimana dia headrestnya itu fix, jadi menyatu ke joknya. Walaupun dia kukulitan, tapi dia katanya pakai kulit yang eco-friendly. Ya well, ya who cares about that. Tapi yang untungnya, ini nyaman. Ini kalian duduk, bolsternya itu cukup tebal, dan kalian berasa seperti dipeluk dari belakang. Jadi ergonomi joknya itu terasa enak buat kalian dudukin. Untuk tinggi gue yang 170 enak, bahkan untuk tinggi Alex waktu itu pas di ground launching dia coba duduk, dia pun bilang joknya ini enak. Jadi untuk tinggi yang 190 cm bahkan, jok ini tetap terasa enak gitu ya. Jadi oke. Kemudian joknya sendiri juga sudah electric seats, dan kedua jok depannya sudah gitu ya. Setirnya juga dia chunky, gemuk, dipegangnya tuh enak gitu ya. 3 spoke, sudah dibalut kukulitan juga, dan ada stitching warna orange-nya. Ngomongin stitching orange, interior dari mobil ini juga terasa sangat playful sekali. Karena interior dan eksteriornya itu kayak didesain oleh dua orang yang berbeda. Eksteriornya terlihat elegan, dewasa, dan maskulin gitu ya. Terlihat oke lah. Nggak yang terlalu lebay, dia cukup kalem dan cukup elegan. Tapi interiornya ini ekspresif banget. Karena interiornya ini mereka bilang terinspirasi dari muscles and fitness. Jadi terinspirasi dari gym gitu ya. Kayak contohnya, lubang-lubang AC ini terinspirasi dari dumbbells dan berat-berat yang piringan besi yang kalian nambah beban. Kemudian ini untuk armrest tengah ini terinspirasi dari treadmill, makanya ada garis-garis kayak gini. Kemudian untuk contohnya dari bagian armrest samping ini juga dia terinspirasi dari bench press. Jadi interiornya itu terasa sangat-sangat unik, fresh, dan belum pernah ditemukan di mobil lainnya. Dashboardnya juga ini kayak yang otot-otot gini ya. Oh ya, by the way, ngomongin soal interior, mobil ini juga interiornya ada kombinasi warna yang sudah di mix and match dari BYD sesuai dengan warna eksteriornya. Kita di mobil yang abu-abu seperti ini gitu, itu interiornya kayak hitam dengan biru tua kayak gini ya. Jadi aksen-aksen yang otot-otot, kemudian aksen backrest di joknya ini dia warna biru tua, sisanya hitam. Tapi kalau kalian ngambil contohnya yang warna putih atau warna biru eksteriornya, itu interiornya kombinasinya antara biru tua dan ada ivory. Jadi bagian backrestnya di sini ivory, bagian yang soft touch di bagian dashboard sini juga yang panel-panel yang kayak otot ini warnanya ivory. Jadi lebih cerah, tapi itu tergantung preferensi kalian lagi-lagi. Kalau gue pribadi, gue lebih suka interior yang aksennya tuh ivory, kesannya lebih cerah. Dan interior ini pun jadi terasa semakin lega lagi berkat adanya panoramic roof yang bisa dibuka, dan ini all the way sampai ke baris kedua. Jadi sampai penumpang belakang pun bisa menikmati panoramic roof ini. Untuk akselerasinya, klaim dari BYD 0 sampai 100 itu tuntas dalam 7,3 detik. Tapi gue akan coba di sini langsung hazard dulu. Kebetulan di bagian speedometer depan kalian ini ada fitur yang namanya lap timer. Bukan lap timer sih, stopwatch gitu ya. Jadi kalian bisa langsung melihat akselerasinya berapa gitu. Oke, kita masukin ke mode sport. Driving mode-nya ada 3, as usual. Eco, normal, sport. Kita masukin sport, kita matiin dulu traction control. Kemudian regenerative braking-nya kita off-in, dan kita langsung beralih ke bagian timernya di sini. Nah, kalau udah ada, kalian langsung klik aja acceleration timer. Oke. So, 3, 2, 1, go! 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wih! Ternyata 0 sampai 100-nya
lebih kencang dibandingkan klaim mereka. Klaim mereka itu di 7,3 detik. Gua sendirian itu bisa menuntaskan 0 sampai 100 dalam waktu 6,9 detik. Iya. Wih, gila sih. Kenceng sih 6,9. Tadi kita sempat coba bertiga di kabin mobil ini. Jadi ada gua, ada Audrey dari setir kanan, dan ada Ray Santo. Nah, bertiga itu tuntas dalam waktu 7,6 detik. Tapi kalau sendiri 6,9. Jadi oke banget lah, luar biasa. Enaknya di sini bahkan kalian bisa, sumpah banget, kesel gue. Gagal take kan gara-gara ada telolet. A few moments later. 6,9 detik, itu pun dalam kondisi AC nyala. Jadi harusnya, dan gue bukan individu yang enteng, baik itu di berat badan dan juga berat dosa. Jadi kalau misalnya yang naik Pak Haji beratnya 50 kilo, ditambah AC-nya mati, mobil ini bisa lebih kencang lagi. Mungkin bisa 6,8 atau 6,7 kali ya gitu. Allahu Akbar. Nah, sekarang di belakang tiba-tiba ada Eja dan Audrey, jangan tanya kenapa. Dan tiba-tiba settingannya berubah jadi kontainer, jangan tanya kenapa lagi. Yes, oke, lanjut. Jadi soal performa udah oke. Sekarang kita bahas soal ride quality-nya. Nah, ini juga jadi strong point banget dari si BYD Atto 3. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh media-media di luar negeri sana gitu ya. Untuk urban use, untuk dipakai dalam kota, bantingan dari si Atto 3 ini memang disetting empuk. Dan ketika kita berkeliling dalam kota, memang terasa banget. Bantingannya terasa empuk, ngayun. Kalau kalian ngajar lobang, ngajar jalan yang gak rata gitu-gitu segala macem, itu lumayan gak berasa gitu. Jadi di dalam kabin sini terasa tenang, terasa enak, terasa nyaman, dan juga bantingannya terasa dewasa. Keluar lagi kata-kata itu ya. Imbasnya jadi ada sedikit limbungnya gitu ya. Tapi kalau bicara secara comfort, misalnya kita lewatin speed trap nih kayak gini. Tuh. Di dalam kabin sini tetap terasa halus dan terasa teredam gitu. Road noise dia teredam dengan sangat baik di dalam sini, apalagi ini kan ya fully electric, jadi dia mobilnya terasa cukup hening gitu ya, sehingga kalian bisa menikmati audionya dengan lebih enak lagi. Dan ngomongin soal audio, mobil ini juga walaupun dia tidak dilengkapi dengan premium sound, iya, jadi unbranded ya audionya, tapi dia sudah 8 speaker. Jadi di depan sini ada 4, ya 2 speaker di bawah, 2 tweeter di atas, tapi untuk penumpang belakang juga dapat 4 speaker lagi. Jadi ada tweeter di baris kedua, yang lagi-lagi itu cukup jarang ya di kelas ini, karena biasanya kan ya 6 speaker rata-rata gitu kan. Dan kualitasnya udah oke banget. Kalau kalian dengerin audio di mobil ini, itu vokalnya terdengar sangat jelas, bassnya juga masih dapat, walaupun dia tidak punya subwoofer, tapi bassnya masih tetap terasa, dentumannya gitu ya. Sehingga kalau kalian putar-putar musik contohnya EDM gitu-gitu segala macam, itu cocok banget. Jadi nggak ada alasan buat manufaktur bilang kalau adanya panoramik besar di atas itu akan mengganggu audio. That's complete nonsense. Nah, feeling steer dari si BYD Atto 3 ini, dia tidak terasa terlalu artificial. Biasanya kan di mobil-mobil modern, itu mobil-mobil di-set supaya, oh ya, dibikin mudah untuk dalam kota, nggak capek, dibikin enteng banget gitu kan. Sampai akhirnya dia mati rasa, nggak ada feel-nya sama sekali, kayak feedback-nya tuh nggak berasa gitu ya. Tapi di sini, walaupun dia setirnya nggak bisa dibilang berat banget juga, ini masih totally fine buat dipakai dalam kota, cukup enteng. Tapi masih ada rasa koneksinya ke jalan gitu. Jadi kalian pas bawa mobil ini untuk belok-belok, handling itu masih terasa lumayan pede. Apalagi hal uniknya, di sini kalian bisa set feeling dari setir dan juga feeling dari remnya. Ya, itu jarang loh. Biasanya feeling setir oke, bisa di set nyambung ke driving mode gitu ya. Eco mode dia jadi enteng, normal mode dia jadi sedang, sport mode dia jadi berat gitu kan. Tapi di sini bahkan feeling remnya kalian bisa set antara comfort atau sport. Kalau kalian buat dalam kota, tinggal kalian set ke comfort aja. Remnya dia akan lebih halus, lebih smooth, dan nggak yang terlalu gigit banget.
Tapi kalau kalian set ke sport, ini kalian towel dikit aja remnya pakai jempol kaki gitu, dia langsung kayak gigit banget, dan itu perfect pada saat kalian lagi pengen manuver dengan kecepatan tinggi gitu ya. Tapi jangan sampai kebalik, karena kalau kalian pakai sport dalam kota, itu remnya akan jadi terlalu gigit. Jadi kalau kalian ngerem dikit, udah berasa gitu banget gitu kan. Dan satu fitur yang menarik dari mobil ini adalah kursinya ini ada bolongan, jadi kita bisa ngakak. Drivernya kalau nakal kayak tadi. Oh gitu. Setelah ini kita akan lanjut ke arah Jakarta dan kita akan mencoba adasnya di tol. Sekaligus kita juga akan coba bantingannya di jalanan yang paling famous untuk coba bantingan, yaitu MBZ. Nah sekarang kita udah switch lagi drivernya. Sekarang yang ada di balik kemudi adalah Raisanto dari Berkendara, gue di depan. Nah di belakang ada Reza dari CV Indonesia dan juga Audrey dari Setir Kanan. So Ray, menurut lo gimana bantingan dari si Atto 3 ini dengan lo di balik kemudi? Oke, bantingannya sih kalau menurut gue nyaman. Oke. Formnya ala-ala Eropa. Oke. Yang dia kalau misalnya kena kayak gitu, Sambungan dia masih agak forgiving gitu loh bantingannya. Apa ya, kalau diibaratkan kayak di Nina Boboin gitu bantingannya. Setup kaki-kakinya mirip seperti mobil Eropa, tapi mirip seperti mobil Eropa yang empuk ya, bukan yang stiff. Jadi dia tetap masih ngayun, bantingannya tetap terasa ngayun. Apalagi kan ditambah baterai mobil ini sendiri lumayan berat ya, baterainya itu mencapai 400 kg lebih, jadi hampir setengah ton. Yang otomatis dimana akan membuat buoyancy buset Kan marine. ketika kalian lewat misalnya guncangan atau apa, dia memang terasa seperti mobil itu kayak yang ditekan ke bawah. Nah kayak gitu dari berat baterainya. Tapi alhasil itu membuat bantingannya itu jadi lebih empuk dari aslinya. Mungkin settingan kakinya bisa lebih keras gitu ya. Tapi seperti logiknya kalau kalian pakai mobil yang biasa, terus kalian isi penuh orang, itu kan bantingannya pasti kan lebih enak. Nah ini secara standarnya karena baterainya dia sudah berat, otomatis dia bantingannya jadi terasa enak dari sononya. Betul. Nah, Eja udah nyobain Dolphin kemarin. Bukan Dolphin. Kalau dibanding Dolphin gimana? Bukan Dolphin. Kalau di belakang bukan Dolphin banget, tapi jadi nggak bagus menurut gua. Jadi Karena- gua di belakang merasa agak mual. Di Dolphin. Di Dolphin. Ini Kalau ada di sini- sedikit lebih stiff, malah bagus. Masih empuk banget, tapi agak ada stiffnya gitu, Pak. Oh, jadi lebih pas, lebih balance Pas, ya. lebih balance. Malah jadi di belakang udah tadi ngonten segala macem nggak mual. Nah, berhubung depan kita ini hampir nabrak, sekarang kita mau cobain soal adasnya nih, karena kita udah turun dari MBZ kan. Oke. Nah, ini memang kita agak cepet jalannya karena kita bersama Patwal juga, jadi kita ngejar waktu. Ray, Ya. silakan dicoba untuk sistem peradasan duniawinya. Oke, ini udah nyala nih adaptive cruise controlnya. Sebelum itu, adasnya ada apa aja? Adaptive cruise control, Hah? lane keeping assist, Hah? blind spot monitoring system, Hah? lane cross traffic alert, Hah? apalagi? Pre-collision. Pre-collision warning, Ya, pre-collision braking. Ya, the usual lah. Blind spot Iya. monitoring, rear cross traffic alert. Iya. Nah, jadi kalau ya bisa dibilang ini adalah ADAS yang lengkap lah ya. Maksudnya kalau ADAS udah sampai ada adaptif, ada traffic jam assist gak? Ada. Ah, berarti udah lengkap. Katanya soalnya pakai 3 radar kok. 3 radar. Yes. Oke. Memang BYD tidak menyebutkan apa itu sistem ADAS dari mobil ini. Tapi kalau di China sendiri mereka menamakan ADAS-nya sebagai D-Pilot. DI Pilot. Adaptive Cruise Control-nya di kecepatan berapa nih? Kita set di 100. 100, oke. Ini jarak yang paling dekat. Jarak paling dekat. Oke lah, dia bisa memanage kecepatan dengan baik lah ya. Nah, ini udah mulai jauh nih. Oke. Dia- Dan keeping dia- assist-nya iya. juga oke ya. Iya, Maksudnya iya. dia tetap bisa ngikutin marka jalan ya. Iya. Dia gradual gitu nambah kecepatannya. Jaraknya oke lah. Oke lah, jaraknya ini masih kurang lebih semobil lah ya. Iya, semobil. Heeh. Tapi semobil pas yang nggak mungkin orang motong Nah, lah. Ya. itu yang penting tuh. Karena di Indonesia yang namanya kalian pakai adaptive cruise control atau traffic jam assist Pasti diselak. rawan diselak karena orang Indonesia nggak pernah bisa stay diem di satu lane. Nggak ngerti kenapa. Kalau nggak percaya, silahkan kalian naik ke atas gedung, kalian lihat ke bawah pas lagi macet. Itu semerawut begini orang ke kanan. Iya. Nggak bisa lurus kayak di Cina. Iya. Cina sudah tidak bisa diremehkan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke BYD Arista Sunter. Nanti pas sudah sampai kita lihat sisa range berapa, sekaligus kita conclusion ada di sana. Jangan lupa kalau kalian pengen tahu sisi annoying, interesting dari mobil ini segala macem dan detail interiornya yang lebih lengkap, lebih in-depth, kalian bisa tonton
review kita pas kita kemarin di Thailand International Motor Expo di bagian sebelah sini. Dan juga jangan lupa saksikan review dari teman-teman juga dari CVT Indonesia, udah ngulas juga trip ini. Setir kanan udah ngulas juga di YouTube dan juga berkendara di Instagramnya. See you di dealer. Oke, kita sudah tiba kembali di BYD Arista Sunter. Dia nyaut. Yes, karena memang mobil ini sudah punya fitur voice command ya, dengan caranya Hi BYD. Dan kalian bisa pakai fitur ini untuk segala macam, dari AC, dari sunroof. Dan yang lucu, dia bahkan bisa tahu dari mana kalian mengutarakan komennya. Jadi misalnya, Hi BYD, open window. Yang kebuka jendela sebelah kiri, karena yang ngomong gua tadi. Nah, misalnya gantian nih, ini jendelanya ditutup dulu. Ke depan kabinnya juga oke ya. Nah, gantian Ray yang ngomong. Oke, kasih ya. Hey BYD, open windows. Nah, yang Tuh, kebuka di ada sebelah tulisannya sana. tuh. Tadi ada tulisan driver zone lock. Nah, jadi dia bisa deteksi dari mana asal perintahnya gitu ya. Itu lucu banget karena itu belum gue temuin di mobil selama ini yang punya voice command sih. Oh iya, Showing the help menu now. oh iya, ada all audio zone lock gitu ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya main spesifik buka jendela driver gitu, harus ngomongnya ya open driver window atau open rear window atau open front left window gitu. Tapi kalau di sini tanpa ngomong jendela yang mana yang mau kalian buka, cukup kalian duduk di posisinya, dia bakal langsung ngebuka jendela yang paling dekat ke kalian. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu sih sedikit fun road trip kita bersama dengan BYD Atto 3 tahun 2024. Menurut kita, mobil ini udah sesuai banget dengan tagline dia, yaitu Elevate Versatility, karena sebagai sebuah mobil listrik, dia terasa sangat versatile banget gitu ya. Kita udah cobain jalan all the way dari Bandung, muter-muter Bandung sampai ke Jakarta. Mobil ini bisa melahap semua medan dengan cukup baik. Dari segi tenaganya, dia juga oke. Walaupun dia untuk mobil listrik bukan yang powerful banget, tapi memang sengaja. Karena mobil kayak gini kan, dia lebih ke arah yang sensible untuk kalian pakai harian gitu ya. Kalau kalian pengen powerful, kalian beli seal aja sekalian gitu. Kalau ini memang mobil crossover urban untuk kalian pakai sehari-hari. Ruangan di dalam lega, teknologi nggak usah ditanya. Dari segi infotainment, dari segi ADAS pun dia udah lengkap gitu ya. Sampai kayak fitur penunjang audionya top banget. Panoramik dia udah punya, jadi udah lengkap banget. Dan pastinya kalau bicara soal range, kan mobil ini klaim range-nya itu ada di 480 km. Tadi pas kita awal berangkat dari Bandung, itu range-nya ada di berapa, Jak? 400. Berapa persen tuh? 96%. Sedangkan pas kita nyampe ke sini tadi, tepat di BYD Arista Sunter kemarin kita berangkat, dia baterainya tersisa di 50%. Betul? Dan sisa range-nya itu ada di 242 yang artinya sebenarnya dia underclaim ya. Underclaim. Jadi harusnya kalau kalian lihat sisa range-nya dan kalian lihat hitung dengan yang awalnya dibilang BYD bisa 480 km, kalau sisa segini dengan jarak di trip meternya berapa yang tadi kita tempuh total? 254 km. Muter-muter Bandung, jalan all the way sampai ke Sunter lagi. Jadi harusnya dia bisa lebih dari 480 km, bisa sampai 496 km gitu ya. Jadi udah nice, ada buffer keamanan di mana kalian bisa aman pakai mobil ini muter-muter tanpa khawatir range anxiety lagi. Zaman sekarang udah canggih. Tinggal tunggu harganya berapa aja. Menurut gua kalau harga mobil ini bisa di kisaran 499 atau 500 kecil atau bahkan maksimal di 550 juta, harusnya BYD bisa punya pemenang di tangan mereka. Karena line up mereka lengkap banget, dari yang entry level Dolphin ada, yang mid level di Atto 3 ada, dan kalau yang performance oriented ada Seal juga di yang konon harganya 600 sampai 750 jutaan rupiah. Kita pengen ucapin thank you banget kepada BYD Indonesia yang udah ngejeng kita untuk merasakan BYD Atto 3 ini all the way sampai ke Bandung muter-muter dengan berbagai medan juga, dan juga sampai balik ke Jakarta lagi. Dan pastinya thank you juga ke teman-teman semua yang udah support kita, mulai dari Reza dari CVT Indonesia, kemudian ke Ray Santo yang dari berkendara, dan juga ke Audrey dari Setir Kanan yang udah nemenin kita semua untuk konten bareng-bareng di BYD Atto Tim 5. Tim 5? 5. Seperti itu.
So, gimana menurut kalian mengenai BYD Atto 3 ini? Silahkan kalian komen aja langsung di bawah dan juga main-main ke Instagram kami semua yang ada di bagian sebelah sini. Kayak gitu. Check out juga produk terbaru BYD. Pastinya jangan lupa datang ke IMS juga. Pastinya booth BYD menjadi booth paling besar di IMS 2024, menunjukkan kalau komitmen mereka terhadap keseriusannya di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa banget. So, we'll see you guys again in the next video. Siapa tahu nanti kedepannya ada media drive shield, kita tunggu aja. Ride safe and godspeed.